Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-24 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Al-Ma'qidu Tasi' Asyara, simpul yang ke-19 di antara simpul-simpul prinsip-prinsip yang dengannya kita bisa mengagungkan ilmu. Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaih. Kecintaan yang besar, yang dahsyat terhadap ilmu, wa ghalabatuhu alaih, dan berusaha untuk memenangkan kecintaan tersebut, membesarkan kecintaan tersebut, menjadikan kecintaan dia terhadap ilmu berkuasa, menguasai hatinya. Ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Kita berusaha untuk membesarkan kecintaan kita terhadap ilmu. Fasidaqut talabi lahu yujibu mahabbatah wa ta'alluqal qalbi bihi wa la yanalul 'abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhu al-kubra fihi. Maka kesungguhan di dalam mencari ilmu, kesungguhan atau sidq di sini adalah kejujuran yang sudah berlalu. Yang dimaksud dengan kejujuran dalam menuntut ilmu itu adalah mengumpulkan seluruh keinginan itu adalah untuk ilmu. Sudah kita terangkan, kita ini banyak keinginan. Ingin mobil, ingin harta, ingin itu dan ini. Maka termasuk kejujuran kita dalam menuntut ilmu adalah kita kumpulkan keinginan-keinginan tadi untuk mendapatkan ilmu. Akibat dari kita mengumpulkan keinginan tadi untuk ilmu adalah akhirnya kita akan mencintai ilmu tersebut. Itu akan membawa kita mencintai ilmu tersebut. Jadi kalau kita ingin memiliki syaghaf ini adalah kecintaan yang sangat terhadap ilmu, maka kita harus mengumpulkan iradah tadi, keinginan-keinginan tadi untuk mendapatkan ilmu tadi. Dan ini akan menyebabkan hati kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu. Dan seorang hamba tidak akan mendapatkan derajat ilmu, ketinggian di dalam ilmu, sampai kelezatan dia, kenikmatan dia yang paling besar di dalam ilmu tadi. Kita nggak akan mendapatkan ketinggian ilmu sampai kita merasakan bahwasanya kita ini merasa nikmat dan merasa lezat ketika kita berkecimpung dengan ilmu. Kalau kita sudah sampai derajatnya nikmat bersama ilmu, menghadiri majelis ilmu nikmat, menulis nikmat, memikirkan ilmu nikmat. Kalau sudah sampai situ, ini kita sudah sampai derajat yang tinggi dalam masalah ilmu. Ya, kalau kita sudah merasakan kenikmatan kita bukan ketika kita bertamasya, bukan ketika kita di mall, bukan ketika kita berjalan-jalan, tapi kita mendapatkan kelezatan ketika kita memikirkan ilmu. Nah, ini sudah sampai derajat yang tinggi. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kelezatan tadi? Wa innama tunalu ladzatul ilmi bi thalathati umur. Kelezatan ilmu tadi itu bisa didapatkan dengan 3 perkara. Ini kalau sudah seseorang lezatnya, nikmatnya di dalam ilmu, ini mengalahkan yang lain. Mengalahkan orang-orang kaya, mengalahkan para penguasa dan raja-raja di dunia. Mengalahkan kelezatan yang mereka rasakan. Kalau seseorang sudah sampai nikmat di dalam ilmu, maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh raja-raja di dunia. Dzakaraha Abu Abdullah Ibnul Qayyim. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim Abu Abdullah, kunyahnya. Ahadihima, yang pertama adalah badlul wus'i wal juhdi. Kalau kita ingin mendapatkan lezatnya ilmu, maka kita harus mengeluarkan badl, mengerahkan al-wus', kekuatan kita dan kemampuan kita, kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Hadir di majelis ilmu, menghafal, bangun di malam hari untuk murajaah, bertanya. Kita kerahkan tenaga kita. Kalau kita malas-malasan dan setengah-setengah, tidak mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mendapatkan ilmu, maka kita nggak akan mendapatkan kelezatan ilmu. Wa tsaniha, dan yang kedua adalah sidqut talab, jujur dalam mencari, yaitu kejujuran dalam mencari itu dengan cara kita mengumpulkan seluruh keinginan kita tumpahkan semuanya untuk menuntut ilmu. Wa tsalitsha, dan yang ketiga adalah sihhatun niyyah wal ikhlas, kebenaran niat dan juga keikhlasan. Nah, sudah berlalu niat dalam menuntut ilmu, inginnya apa? Anak ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada diri anak. Anak ingin menghilangkan kebodohan pada diri orang lain. Anak ingin menjelaskan nanti ke
keluarga ana, ingin menjelaskan ke teman-teman ana, yang benar adalah seperti ini. Atau niatnya adalah ingin menghidupkan ilmu yang sebelumnya mati di dalam dirinya, dia hidupkan dengan cara menuntut ilmu. Yang sebelumnya mati di hati orang lain, maka dia hidupkan dengan cara dia menuntut ilmu terlebih dahulu dan ingin menghidupkan ilmu tersebut di hati-hati orang lain. Kemudian yang keempat adalah ingin mengamalkan ilmu. Kalau niat kita ikhlas dan kita dengan fisik kita keluarkan dan kita kerahkan kemampuan kita dan hati kita atau keinginan kita satukan untuk mendapatkan ilmu tadi, maka ini dengan 3 hal seperti ini kita insyaallah akan merasakan lezatnya ilmu. Wala tatimmu hadhil umur ats-tsalatsah illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalb. Dan tidak akan sempurna 3 perkara ini kecuali apabila kita menolak segala sesuatu yang menyibukkan dari hati kita. Segala sesuatu yang menyibukkan, yang memalingkan dari hati kita, maka hendaklah kita tolak. Kalau kita menolak, maka akan sempurna 3 perkara ini. Adapun seseorang dia bersungguh-sungguh dan dia kumpulkan seluruh keinginannya dan dia punya niat yang ikhlas, tapi dia senang melakukan perkara-perkara yang menyibukkan hatinya, yang melalaikan hatinya, tidak dia hindarkan dan tidak dia jauhi, maka ini juga sulit bagi seseorang untuk mendapatkan lezatnya ilmu. Ini yang mengucapkan Ibnul Qayyim, seorang ulama, dan dia sudah merasakan lezatnya ilmu tersebut. Dia sampaikan cara ini kepada kita, ya, supaya kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para ulama. Inna ladzatal ilmi fawqa ladzati sultan wal hukm allati tatatalla'u ilaiha nufusun katsirah wa tubdhalu li ajliha amwalun wafirah wa tusfaku dima'un ghazirah. Beliau menyebutkan tentang bagaimana nikmatnya ilmu. Sesungguhnya lezatnya ilmu itu di atas lezatnya seorang penguasa atau lezatnya kekuasaan, jabatan, kekuasaan lezat. Ya, antum jadi seorang penguasa, petinggi, antum memerintahkan, menyuruh, melarang, mengeluarkan peraturan, nikmat. Tapi ternyata kelezatan ilmu itu lebih tinggi. Antum menjadi seorang penguasa dilayani oleh orang lain. Ketika antum ke sana disambut, dilayani, dihidangkan makanan yang paling lezat, ditawarin, dihormatin, sebuah kelezatan. Tapi ternyata kelezatan ilmu fauq, ya, kelezatan ilmu ini lebih tinggi daripada kelezatan jabatan tadi, kedudukan tadi. Kelezatan yang dimana banyak orang yang mencari-cari kelezatan tersebut. Orang berebutan ingin menduduki kedudukan tertentu di sebuah instansi. Ana ingin jadi seorang direktur, ana ingin menjabat jabatan tersebut. Berebutan, mungkin sampai mengeluarkan uang, wa tubdhalu li ajliha amwalun wafirah. Sampai mereka berani untuk nyogok demi untuk mendapatkan kelezatan kedudukan dan jabatan tadi. Wa tusfaku dima'un ghazirah, bahkan ditumpahkan darah demi untuk mendapatkan kedudukan tadi. Kalau perlu orang tadi mati, saingannya tadi mati demi untuk mendapatkan kedudukan tadi. Tapi ternyata apa? Ternyata kelezatan ilmu itu jauh lebih tinggi, lebih lezat daripada kelezatan kekuasaan. Walihada, oleh karena itu, kanatil muluku tatuqu ila ladzatil ilmi wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsilaha. Buktinya apa? Kalau kelezatan ilmu itu jauh lebih tinggi dan lebih lezat daripada kelezatan kekuasaan, dahulu para raja mereka tatuq, mereka rindu untuk mendapatkan kelezatan ilmu. Berarti mereka belum merasakan kelezatan tadi. Mereka rindu untuk merasakan kelezatan ilmu dan mereka merasakan kehilangan kelezatan tadi. Dan mereka berusaha untuk mendapatkannya. Ada sebuah kisah, qila li Abi Ja'far al-Mansur, dikatakan kepada Abu Ja'far al-Mansur, al-Khalifatil Abbasiyyi al-Mashhur, seorang khalifah dari Bani Abbas yang terkenal, alladzi kanat mamalikuhu tamla'u syarqa wal gharb, di mana kekuasaan beliau saat itu meliputi dari timur ke barat. Apa yang beliau ucapkan didengar, beliau dihormati dan disegani oleh orang banyak. Hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu? Pernah ditanyakan kepada beliau, karena beliau tentunya sudah merasakan berbagai kenikmatan dunia. Mungkin kenikmatan harta, kenikmatan wanita, kenikmatan jabatan dan seterusnya. Apakah ada dari kelezatan dunia yang belum kamu rasakan? Faqala, maka beliau menjawab, wa huwa mustawin ala kursiyyihi wa sariri mulki.
Beliau menjawab, dan saat itu beliau berada di atas kursinya dan di atas singgasana kerajaannya. Jadi ditanya, dan beliau dalam keadaan berada di atas singgasana, kursi kebesaran. Baqiyat khoslah, kata beliau, ada satu kenikmatan yang belum pernah ana rasakan. Apa itu? An aqa'uda ala mistabatin, aku ingin duduk. Kenikmatan tersebut adalah aku duduk di atas mistabah, yaitu sesuatu yang agak tinggi. Zaman dulu ketika ada majelis ilmu, maka gurunya duduknya di tempat yang agak tinggi daripada murid-muridnya, supaya murid-muridnya melihat beliau. Aku ingin duduk, itu aku duduk di atas mistabah, di atas sesuatu yang agak tinggi. Wa hauli ashabul hadis, ay tullabul ilm. Dan aku berkeinginan di sekitarku ini adalah para penuntut ilmu, penuntut hadis, orang-orang yang mencari hadis Nabi, yang dia melakukan rihlah perjalanan yang panjang untuk mencari hadis. Aku ingin duduk sebagai seorang guru di atas tempat yang agak tinggi, kemudian mereka berada di sekitar, yaitu para penuntut ilmu. Fayaqulul mustamli, kemudian berkata mustamli. Mustamli ini adalah orang yang ada di depan seorang syekh, dan dia nanti yang berkata kepada syekh, hadis apa yang engkau ingin sampaikan. Itu namanya mustamli. Dia mengatakan apa? Man dzakarta rahimakallah. Mustamli tadi mengatakan, siapa yang engkau sebutkan, semoga Allah merahmati dirimu. Ya, dia mustamli sekaligus murid, sekaligus dia yang perannya di majelis tersebut sebagai mustamli, yaitu berkata kepada gurunya, dari siapa hadismu? Siapa yang engkau sebutkan? Barulah setelah itu nanti syekhnya mengatakan haddatsana fulan. Ya, ketika mustamli mengatakan demikian, setelah itu gurunya mengatakan haddatsana fulan. Yakni fayaqul, maksud beliau adalah setelah itu beliau akan mengatakan haddatsana fulan. Qala haddatsana fulan, beliau mengatakan lagi telah memberikan atau menyampaikan kepadaku hadis si fulan. Wa yasuqu al-ahadits al-musnadah, kemudian dia menyebutkan hadis tersebut secara bersanad. Dia berkeinginan untuk menjadi seperti itu. Mungkin beliau pernah melihat di masjid mereka berkumpul, mungkin ribuan atau 5.000-an orang, seperti di majelisnya Imam Ahmad. Murid-muridnya mendengar, kemudian satu orang mengatakan, hadis apa ya Syekh? Kemudian beliau mengatakan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala akhbarana, dan seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian dan demikian. Beliau berkeinginan seandainya beliau menjadi seperti itu, menjadi seorang ahlul hadis. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya mereka ingin merasakan nikmat yang dirasakan oleh para ulama, para ahlul hadis. Wa mata umira al-qalbu bi ladzatil ilmi saqatat ladzatul adat. Dan kapan saja hati seseorang itu dipenuhi dengan kelezatan ilmu, kalau kita sudah merasakan kelezatan ilmu, maka akan berjatuhan kelezatan-kelezatan perkara-perkara yang merupakan adat dan kebiasaan kita. Ketika seorang sudah merasakan lezatnya ilmu, maka dia akan melihat kelezatan makanan itu tidak ada apa-apanya. Ketika dia merasakan lezatnya ilmu, maka dia sudah tidak memandang makanan yang favorit itu sebagai sesuatu yang wah, atau minuman yang enak tadi sesuatu yang wah, atau tempat tidur yang empuk itu sesuatu yang sangat menghibur dia. Kapan ini terjadi? Ketika dia merasakan lezatnya ilmu. Wa dhahalatin nafsu anha, maka jiwa ini akan lupa dan lalai terhadap kelezatan-kelezatan perkara-perkara kebiasaan tadi, seperti makan, minum, tidur, dan seterusnya. Bal tastahilul alamu ladzatan bihadzal ladzah. Bahkan, kata beliau, sesuatu yang sakit menurut orang biasa, itu bisa menjadi kelezatan tersendiri dengan adanya kelezatan ilmu. Mungkin orang menyangka, loh, itu kok bisa ya, duduk dari habis asar sampai isya misalnya. Orang menyangka, capek sekali jadi orang menuntut ilmu. Tapi orang yang menuntut ilmu, dia merasakan enggak. Orang yang merasakan kelezatan ilmu, dia justru semakin lama dia semakin senang. Itu kok bisa ya, tidur semalam kok cuma 1 jam. Anak aja tidur 6 jam, inginnya tidur lagi. Padahal ketika dia bermalam bersama ilmu, murojaah atau membaca ilmu tadi kepada gurunya misalnya, dia merasakan di situ nikmat yang luar biasa. Ada sebagian ulama sampai mereka lupa makan, lupa minum karena sedang sibuk dengan ilmu tadi. Jangan kita menyangka tersiksa sekali orang tersebut, tidak makan sayang, tidak minum ini, tidak makan ini. Enggak, dia dalam keadaan nikmat yang luar biasa dengan ilmu tadi. Maka ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Kita berusaha untuk
mencintai ilmu tersebut dan menjadikan kecintaan kita terhadap ilmu ini menguasai hati kita dengan cara yang tadi disebutkan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.